innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kenapa perlu kita awali? Karena di dalam hadis ini tadi awalnya apa? Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu harus diawali dengan niat. Jangan kita beranggapan kegiatan kita hari ini, kegiatannya antum hari ini, dan semua kegiatan antum, baik itu berhubungan dengan kesehatan jasmani dan rohani, kegiatan apapun itu, yang berdagang, yang berbisnis, apapun bisnisnya, yang duduk di pasar, yang moto, yang ngambil video dan lain sebagainya, yang masang kabel buat internet, kabel listrik, apapun kegiatannya, apapun syughulnya, ingat hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ustaz, kalau ibadat, iya Ustaz, innamal a'malu binniyat. Kalau bukan ibadat, tak hati istilahnya innamal a'malu binniyat. Makanya kita pahami dengan benar dan baik hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Panjang lebar ulama mengomentari hadis ini, tapi kita simpulkan supaya lebih mudah kita pahami. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita simpulkan amal ibadah, amal kita sehari-hari itu ada dua macam. Insyaallah tidak ada keluar dari dua macam ini. Apa? Kadang-kadang amal ibadah kita berhubungan dengan amal-amal syariat, amal-amal yang ada nilainya di dalam syariat. Ibadah sudah pasti. Permulaan untuk ibadah seperti wudu, seperti juga mandi wajib. Kalau mandi yang lain tidak termasuk ibadat, mandi wajib termasuk ibadat. Ini masuk dalam kategori amal-amal syariat, amal-amal yang berhubungan dengan syariat. Nah, ada lagi amal-amal kita yang tak ada hubungannya dengan syariat. Apa itu amal yang tidak ada hubungannya dengan syariat? Sekarang ini olahraga, tak ada hubungannya dengan syariat. Amal biasa, amal adi, amal kebiasaan kita sehari-hari. Makan kebiasaan sehari-hari, tidur kebiasaan sehari-hari, mendatangi istrinya untuk kebiasaan sehari-hari, itu tidak ada hubungannya dengan ibadat sama sekali. Apalagi tadi yang memasang kabel buat internet, buat tidak ada hubungannya dengan ibadat. Itu hubungannya dengan nafkah, tidak ada hubungannya dengan ibadat. Terus yang mana kita memahami hadis ini? Kalau amal yang berhubungan dengan syariat, kita memahaminya sesungguhnya amal-amal yang berhubungan dengan syariat sah dan tidaknya tergantung nih. Sholat tidak sah tanpa niat, sholat apapun. Apalagi zakat tidak sah tanpa niat, zakat apapun itu. Wudu tidak sah tanpa niat, mandi tidak sah tanpa niat, haji tidak sah tanpa niat. Jadi amal-amal yang berhubungan dengan ibadat, maka takdiran dari hadis ini, semua amal tidak sah dalam syariat tanpa niat. Kalau tidur, anda sering contohkan sama santri, kamu tidur niat tak? Tidak, berarti tidur lagi sekarang ya, tidak sah tidur semalam tu. Tidak, Ustaz. Nah, kalau amal yang tidak berhubungan dengan ibadat, maka takdiran hadis ini sesungguhnya amal itu ganjarannya sesuai dengan niat. Nah, ini untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah. Ganjaran kita sesuai dengan niat. Kalau tadi sah dan tidaknya sesuai dengan niat, itu buat amal-amal yang berhubungan dengan syariat. Makan, minum, tidur, mendatangi istri tidak dosa. Sah-sah ya, tak kata urusan dengan sah dan tidak. Mau niat, itulah. Masih jadi budak tu lah. Tidak niat, masih jadi budak tu lah. Jadi macam mana? Ganjarannya tergantung dengan niat. Makan yang kita niatkan ada ganjarannya, tidak seperti makan tanpa niat.
Olahraganya antum hari ini dengan niat tidak seperti ibadah olahraga orang yang tanpa niat. Niat apa olahraga Ustaz? Jelaslah olahraga kita niat supaya badan ini sehat bugar. Kalau sehat bugar biar rajin hadir majelis. Amin. Kalau sehat bugar biar rajin sholat. Amin. Kalau sehat bugar badan ini biar rajin cari nafkah. Nafkah wajib dari nafkah buat anak istri juga. Bahkan kata Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Setiap nafkah yang kau berikan kepada istrimu, kata Rasulullah, itu ibadah. Innallaha subhanahu wa ta'ala. Apalagi diniatkan dengan yang bagus, yang cari nafkah, yang masang kabel tadi panas-panas. Kalau tak diniatkan, tak dapat pahala banyak. Diniatkan yang banyak. Ya Rob, aku masang kabel ini bini yang afaf, agar aku punya harga diri, tidak minta duit kemana-mana. Oh, ini pahalanya selama listrik itu berjalan, selama dia menggawe, pahalanya terus berjalan. Kalau dia niat supaya dia tidak minta-minta semua. Niat juga, ya Rob, ana nyari rezeki ini, ya Rob, supaya kalau ada rezeki sedikit pun aku nak anjurkan kepada fuqara wal masakin, berbagi kepada fuqara wal masakin. Dapat niat tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Makan itu juga sering diajarkan sama masyayikhuna. Kalau makan, niat apa makan? Niat supaya badan sehat. Kalau sehat buat apa? Buat cari nafkah. Sehat buat apa? Buat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah seorang, oh ini atau kalau gitu, ini paham wong baru nih, ulama-ulama baru nih. Ada sebagian